Selamat malam Bapak Ibu. Di sini saya mewakili admin grup Prabu Saham Indonesia akan menganalisa list-list saham yang sudah Bapak Ibu list di grup Prabu Saham Indonesia. Untuk list yang pertama ini ada Digi. Digi di sini dia udah koreksi panjang atau udah ada pullback dari koreksi panjangnya tersebut. Namun perlu diingat Digi ini masih dalam keadaan downtrend. Jadi kalau mau beli saham Digi ini, saran saya sebaiknya belinya itu beli dan holdnya itu jangan panjang-panjang. Soalnya kalau pergerakan downtrend itu rawan koreksinya atau rawan break supportnya. Seperti itu. Namun di sini Digi sudah ada perlawanan, secara volume juga udah mulai naik. Kemarin dia sempat 11% ini. Kemudian hari ini 0%. Dia membentuk doji. Untuk Digi ini menarik. Untuk entry-nya saran saya ini ada inside bar, saran saya di area break ini. Namun untuk entry sekarang juga boleh dengan not harus menentukan stop loss-nya. Untuk stop loss-nya sendiri di area supportnya juga jauh, jadi dia high risk dan high return. Untuk titik TP-nya, TP yang pertama ada di 346, TP yang kedua ada di 406, TP jauhnya ada di area resist di 496. Seperti itu. Untuk Digi ini saran saya ya itu jangan hold panjang-panjang, apalagi kalau udah mau koreksi sebaiknya dilepas saja. Soalnya sangat rawan untuk saham-saham seperti ini. Tapi dia ada lonjakan volume, menariknya di sana. Kemudian dari teknikal ini juga udah mulai golden cross dan stoknya juga udah golden cross dia, golden cross ke atas. MACD-nya menyusul ini. Digi juga menarik sih ini. Tapi jangan berharap terlalu tinggi ya. Semisal TP-nya di area sini, jangan berarti 192%. TP-nya kecil-kecilan dulu, soalnya dia masih posisinya ini masih downtrend. Jadi rawan jatuh lagi. Tapi ini udah ada pullback, kita manfaatkan juga oke. TP-nya bisa tanyakan di grup Prabu Saham Indonesia. Bu Misa juga ahlinya bandarmologi. Kalau secara teknikalnya ini masih downtrend, tapi sini udah ada perlawanan ya. Untuk entry boleh, jangan banyak-banyak. Dana yang besarnya disiapkan untuk window dressing aja, saran saya. Ini buat gorengan lah, jajan-jajan kecil-kecil. Oke. Gitu. Kemudian lanjut baca Digi tadi menarik ya, udah ada pullback. Sebelum entry cek market dulu, cek bandar-bandarnya oke enggak, terus marketnya juga nge-support enggak. Gitu. Kalau udah ada respon dari market, boleh langsung entry tuh untuk Digi. Untuk baca di sini secara volume dia ada lonjakan 2 hari ini baca. Kemudian untuk teknikalnya dia hitungannya masih downtrend ya ini. Dari sini udah kelihatan downtrendnya. Supportnya ditembus terus dari tanggal 28 September dia udah mulai sideways. Untuk teknikal modernnya dia nggak seberapa jelek sih. Dari volume juga udah oke. Untuk bandarmologinya baca ini dia di sini masih big distribusi, yang mana belum ada bandar yang akumulasi. Secara bandar volume juga ini merah semua. Untuk foreignnya dia udah mulai hijau sih, tapi akumulasinya masih cenderung sedikit. Seperti itu. Dan sekarang kan lagi 2 hari ini lagi hype-nya bank digital nih. Untuk baca sendiri juga menariknya dia belum terbang. Beda sama saham-saham bank digital yang lainnya sudah pada terbang-terbangan. Contohnya seperti
BVIX, terus apa tadi hari ini Denar, kemudian BNBA udah 2 kali arah, terus BBHI udah terbang, kemudian apa lagi BCIC itu yang dari ARB berjilid udah mulai terbang lagi. Untuk baca ini dia belum terbang, entah kenapa dia malah closingnya itu ada pelemahan di sini. 2 hari ini melakukan pelemahan secara candlenya. Kemudian next untuk baca ini wait and see dulu, kalau ada respon pasar oke. Entry saya, saran saya kalau udah di break 336 dengan lonjakan volume yang cukup besar dan akumulasi yang lumayan oke. Seperti itu. Untuk sekarang baca ini masih wait and see dulu dikarenakan dia sideways dan candle 2 hari terakhirnya ini mengalami pelemahan atau doji. Shadow atasnya panjang banget soalnya. Kalau dojinya itu dari bawah terus ditarik ke atas itu oke sih. Kalau dojinya kayak gini saya kurang suka secara pribadi ya. Kalau Bapak Ibu suka ya silahkan entry. Tapi kalau saya dengan risk saya yang tidak terlalu barbar berarti saya nggak berani entry. Saya nggak berani entry kalau di saham baca. Kemudian untuk BBRI ini menarik banget. Dia lagi di posisi bullishnya. Untuk entry saran saya ya jangan entry sekarang dikarenakan dari IHSG-nya sendiri masih ambigu. Masih ada isu tapering dan lain-lain, dan sebaiknya wait and see dulu. Untuk kalau mau entry idealnya itu di area 4100, di area sini Fibonacci pertama 0382, kemudian di area golden ratio di 0618. Pokoknya kalau di area sini ada duit ya entry aja selama dia tidak berubah trennya dari uptrend ke downtrend. Itu boleh aja, fine aja untuk koleksi saham BBRI. Tapi kalau entry sekarang ini masih ketinggian, tapi dia lagi membentuk base ya. Kalau mau entry ya sebaiknya break ini sih, break dari resistnya kalau mau entry di sini ya. Kalau mau entry di bawah ya sini aja atau di sini, pokoknya di area sini BBRI. Atau yang sudah punya barang di bawah ya hold aja dan siap-siap AVG di area sini untuk window dressing bulan akhir tahun dan awal tahun. Awal tahun Bank di Q1 bagus banget nih. Kemudian BBRI tadi ini ngasih wait and see ya, soalnya ketinggian. Kalau mau entry juga nggak apa-apa, tapi saya berani entry-nya di area sini dan sini, area sekitar sini. Kalau Bapak Ibu mau entry ya silahkan. Untuk BBRI sendiri dia udah ada akumulasi banyak banget ini dari bulan 23 September yang awal-awal saham BBRI terbang-terbangan ini. Saham bank konvensional pada terbang. Akumulasinya oke banget dan asing belum keluar barang, hitungannya asing masih di dalam BBRI banyak banget. Menarik untuk swing jangka panjang atau akhir tahun, jangka menengah berarti ya. Kemudian di sini ada saham Antam, yang mana saham Antam ini dia masih melakukan pergerakan sideways kayak gini. Jadi sideways itu dia nggak kemana-mana, harganya di area situ-situ aja. Kalau dikotakin juga bisa dikotakin lah sideways itu. Dan yang menariknya di saham Antam ini dia nggak break support dan dia membuat support baru di atas, yang mana biasanya itu disebut higher high lower high sorry higher high itu yang di atas ini. Antam ini menarik secara polanya, kalau Bapak Ibu itu juga udah kelihatan. Kemudian
Kemudian secara ini juga supportnya juga nggak bisa tembus, menarik untuk akhir tahun dan persiapan untuk window dressing. Dan secara bandarmologinya Antam sendiri masih belum ada akumulasi ya, sebaiknya wait and see dulu kalau gitu. Untuk entry-nya aslinya sudah bisa di area sini. Ini kan ada inside bar, kemudian sini udah di break inside barnya, harusnya entry di sini. Tapi kalau Bapak Ibu mau entry lagi, sebaiknya break di area sini 2400, soalnya ini ada inside bar lagi di Antam. Tapi Antam ini tidak cocok untuk scalping dan intraday, soalnya ya pergerakannya tahu sendiri lah kayak gini, kayak cacing, lemot banget. Yang sabar ya oke lah koleksi Antam ini, dengan catatan dia tidak ngebreak dari support ininya, support pertama di sini, support kedua di sini. Kalau break udah lepas aja mending. Tapi kalau yakin dengan prospek ke depannya, dengan fundamentalnya juga oke sih di hold. Dengan catatan dia bisa AVG down. Kalau mau invest atau swing panjang banget dengan stop loss yang jauh, dia harus siap AVG down. Kalau nggak AVG down ya sama aja kita ngehold koreksi panjang terus dia balik lagi, kan nggak untung samsak kalau nggak di AVG down, cuman ikut koreksi terus balik lagi, hitungannya kayak gitu. Kemudian untuk lap di sini dia menarik 4 candle hijau. Soalnya kenapa hijau? Soalnya dia opennya di bawah closing kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, sebaiknya beli pagi, jual sore. Soalnya kenapa? Dia pagi opennya di bawah, kemudian dia ditarik ke atas. Kalau kita tarik dari ini, misal tanggal 3 November kita beli waktu open, terus kita jual waktu closing, kita dapat 8%, kayak gitu. Semisal Bapak Ibu beli waktu closing, terus kita jual waktu closing besoknya, atau waktu open, berarti ya minus 5%. Kalau waktu dijual waktu closingnya berarti untungnya 2%, kayak gitu. Untuk ini akumulasinya masih sedikit, tapi yang menarik bisa dipantau. Kalau ada respon pasar, silahkan entry. Tapi diingat, LAK ini bukan saham blue chip ya, jadi harus hati-hati. Itu kan stop loss, jangan sampai nyangkut. Kalau mau entry bisa tanyakan pada admin Prabu Saham atau bisa tanya di grup. Kemudian Bima di sini dia bullish ya, namun perlu diingat dia nggak kuat nembus resistennya. Kemudian dia koreksi lagi dan dia ada perlawanan. Namun di 2-3 hari ini dia ada pelemahan nih. Dia udah mulai jatuh nih Bima. Saran saya wait and see dulu. Yang belum punya barang sebaiknya jangan entry di area support atau di area base ini. Untuk yang sudah punya bisa disiapkan untuk stop lossnya di area sini 14% ketinggian ya, atau di sini, atau jika masih ada dana atau masih pengen ngehold, bisa di AVG di area support atau base nya. Kalau belum entry sebaiknya wait and see dulu, masih banyak saham yang menarik seperti itu. Bima wait and see ya, yang belum punya barang. Yang sudah ya itu tadi yang saya bilang. Kemudian untuk atap ini secara trennya dia udah up, namun di bandarmologinya dia nggak ada akumulasi. 4 hari ini dia distribusi terus nih. Dari ini juga udah kelihatan merahnya gede banget. Ini termasuk saham gorengan nih. Jadi saham gorengan itu cara tradingnya, kalau ada respon pasar kita boleh entry, kalau nggak ada sebaiknya wait and see dulu.
Jadi atap besok kalau ada respon pasar kita bisa entry, kalau nggak ada respon pasar sebaiknya wait and see dulu. Dan untuk candlenya ini juga udah oke, namun di sini atap ada pelemahan, ada penjualan ya. Sebaiknya wait and see dulu, kalau respon baru entry, kalau enggak ya cari saham lain seperti itu. Untuk BABP ya, BABP ini kalau secara teknikal, nah kita menganut teknikal volume atau bandarmologi. Bandarmologinya belum oke sih, ini masih distribusi. Kemudian di sini juga statusnya small akumulasi, dan untuk keseluruhan brokernya itu dia akumulasi sih. Yang menariknya dia BABP ini membentuk bullish gede nih sahamnya nih, namanya apa ya, saya lupa. Bullish engulfing bukan, Marubozu, iya Marubozu hijau. Menariknya di sana BABP, yang lainnya nggak menarik. Secara trennya juga dia nggak menarik. Untuk BABP dia downtrend ya, bisa kita tarik ke bawah, saking bawahnya sampai nggak bisa tarik nih. Dia masih mengalami fase downtrendnya, masih belum ada tanda-tanda reversal. Dari volume juga masih belum kelihatan ya, dari volume, dari akumulasinya juga belum kelihatan ada akumulasi dari bandar. Dan base kemarin aslinya tuh berharap di base kemarin, namun dia di break nggak sini, dia sempat membentuk base kemudian di break lagi, dan ini udah ada penguatan. Kalau saran saya ya, BABP yang mau entry silahkan, namun jangan hold lama-lama dulu, soalnya belum kelihatan dia reversal atau enggak. Secara trend dia masih downtrend. Kalau hold panjang downtrend itu beresiko banget, soalnya supportnya itu hitungannya lemah. Kecuali kalau uptrend itu supportnya kuat, resistnya lemah, jadi gampang tembusnya gitu resist. Kalau downtrend itu susah nembus resist tapi gampang nembus support kayak gitu. Untuk ilmu yang selanjutnya bisa dijelaskan waktu Zoom mingguan ya, bisa Bapak Ibu tanyakan ilmu-ilmu teknikalnya. Di sini saya cuma menjelaskan teknikalnya secara sekilas. Untuk lebih lanjutnya bisa Bapak Ibu tanyakan di grup PC atau Zoom. Kemudian untuk Sochi sini dari net foreign-nya, dia dari 26 Oktober dia ada distribusi atau lagi keluar. Kemudian pada hari ini dia ada akumulasi dari bandar lokalnya nih, dan statusnya ini normal akumulasi, small dan normal seperti itu. Untuk trennya sendiri dia masih sideways, dan kalau sideways itu harus hati-hati. Kalau bisa kita manfaatkan beli di support. Ini kalau sideways hitungannya udah di resist ya, kayak gitu. Namun catatan di volumenya Sochi ini, dia ada lonjakan volume selama 3 hari ini. Dia volumenya menyimpang sendiri, beda nih. Jadi menariknya di sana untuk Sochi. Dan besok kalau ada respon pasar boleh entry, kalau enggak sebaiknya wait and see dulu. Saham seperti ini rawan kayak gitu, dan posisinya masih sideways. Kalau bisa beli di support, kalau bisa ada respon pasar boleh di entry. Untuk entry enggaknya, untuk TP dan cut stop loss atau cut lossnya bisa Bapak Ibu tanyakan di grup Prabu Saham Indonesia, atau bisa chat aja. Kemudian untuk BKP di sini menariknya, secara foreign dia ada akumulasi kecil-kecilan, dan dia udah mengalami sideways dari penurunannya kemarin. Dan secara bandar volumenya juga masih belum oke sih ini.
Untuk entry saran saya boleh sekarang atau besok waktu udah break. Namun BBKP ini termasuk itu ya bank digital. Jadi kalau bank digitalnya oke atau lagi momentumnya, itu boleh entry di BBKP. Kalau udah nggak momentumnya ya sebaiknya wait and see dulu, kayak gitu, soalnya rawan dia. Mending sebaiknya kita manfaatkan momentum biar lebih mantep lah taking profitnya. Sekarang kan lagi hype-nya ini nih bank digital 2 hari ini. BBKP menarik ya, bisa Bapak Ibu itu kalau ada respon pasar silakan entry, dan dia masih mumpung masih di supportnya, jadi nggak terlalu tinggi lah atau nggak pucuk-pucuk banget lah kayak gitu. Untuk stop lossnya ya Bapak Ibu lihat aja supportnya di mana atau sekuatnya, boleh seperti itu. Untuk supportnya ya wajib cut lossnya di area sini sih, 405 support banget nih, atau di sini 390. Bisa Bapak Ibu itu sih tentukan sendiri, atau bisa Bapak Ibu tanyakan di Prabu Saham Indonesia. Kemudian sudah habis ya. Untuk bank digital sekarang lagi hype-nya, dan yang menarik itu udah pada terbangan sih, BBYB, BBHI, BNBA. Itu yang menarik banget itu. Waktu yang lain koreksi, dia nggak koreksi, malah terbang. Dan Arto juga udah mulai ada kenaikan. Dan Bapak Ibu juga boleh mulai cicil saham-saham blue chip, persiapan untuk window dressing. Nih, Arto menarik banget secara bandarmologinya. Dia ada akumulasi terus-terusan dari 18 Oktober dari sini. Dan dia sudah break dari sideways selama 25 Oktober. Hari ini dia break dengan volume dan akumulasi yang sangat banyak. Arto menarik. BBYB juga, BBHI, BNBA bisa Bapak Ibu cek sendiri. Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa di grup atau PC saya atas nama Erza, atau PC admin yang lain. Kalau mau teknikal lebih dalam bisa Bapak Ibu tanyakan di Zoom mingguan kita yang kita lakukan tiap hari Minggu malam ya, malam Senin tiap minggu. Mungkin itu aja. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan atau dikoreksi. Selamat malam.